wabarakatuh. Daun salam dilipat-lipat, daun keladi di tepi kali. Ucapan salam pertama nampaknya kurang semangat, terpaksa saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirina lihamidi syukrih, wa'mur billahi liqiyami bi'amrih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-karim. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Santapan hidangan sudah dirasa, sekarang santapan hikmah di hati mari kita dengar bersama. Karena banyak kita kadang-kalanya sebagai manusia mulia dalam pandangan manusia yang lainnya, karena Allah masih menutup aib kita semua. Al-Imam Abu Atiyah dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin, penulis Imam Mawardi, halaman 137, "Lau kana lil khotoya rihun la'abtaduhan nasu wa lam yatajalasu." Seandainya Allah bongkar aibmu, tak akan ada orang yang duduk di sampingmu. Berbahagia kita hari ini, ada ulama yang datang, ada ahli ibadah yang datang, ada juga yang lain-lain yang datang, ada yang macam-macam pribadi yang datang malam ini, tapi nampak pakai lobe, nampak pakai baju koko, macam dialah ahli solehnya. Padahal tak tahu kita, kawan ni tanda gali aku siapa ini. Tapi itulah sayangnya Allah, kita kumpulkan, kita berduduk sila bersama. Mari kita syukuri dengan nikmat, walau lapang mau sempit, sehat mau sakit, banyak uang mau sedikit, tertawa dan bahagia, menangis dan duka, semua itu adalah manusia yang sempurna kalau takwanya dan syukurnya dia bawa sampai mati selamanya di dunia. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad, Rasul pilihan, kepada kita yang tak pernah mendengar suaranya, tak pernah menyentuh kulitnya, tak pernah melihat wajahnya. Dalam kitab Hayatus Salaf yang ditulis al-Imam Ahmad Nasir At-Tayyar mengatakan bahwa umat yang dicintai Nabi, umat yang tak pernah melihatnya tapi mengamalkan sunnahnya. Kita lah malam hari ini, mudah-mudahan kita istiqomah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya terima kasih kepada abang anda kami, Bang Arif. Beliau tak kenal saya, Pak. Beliau belum pernah dengar saya ceramah, tapi yakin pula dia dari Medan kemari mengundang aku. Begini ramainya jamaah, banyak ulama saya dengar tadi, ada tuan guru, ada khalifah. Mohon izin saya, Pak, bukan karena aku paling pintar, tapi giliranku malam ini diundang untuk bicara di depan. Mohon maaf, kadang-kadang betul, Pak, banyak kadang-kadang kita menjengkali orang dari sisa usianya dengan penampilannya. Aku tak bisa ku ceramah kalau banyak orang yang berilmu ku tandai. Maka izin 10 jari 11 dengan kepala. Kalau ada yang salah nanti, Pak, sebelum pulang ke Medan, ku tunggu di belakang. Tolong ingatkan aku, jangan sampai kesalahanku bawa pulang. Nama saya Abdul Ritonga. Asal saya bukan di Medan, saya asli orang Labuhan Batu Utara. Makanya logatnya tak bisa dihilangkan. Begini logatnya, Pak. Dibilang dari Medan biar ramai jamaahnya. Sor dia, mak dari Medan. Memang dari Medan, Pak, biar tinggi pasarannya. Kalau dibilang dari Labura, di mana Labura Ustaz? Kota Batu. Dokat gitu lah. Sini banyak Ustaz orang sana kata. Lain pula pasar. Kalau Medan, ngeri ini, Pak, ngeri ini. Payah ngundang ini. Padahal biasa-biasanya, Pak. Asal cocok. Asal cocok waktunya. Bapak Ibu, terima kasih juga kepada kakak kami, abang kami melantunkan indah syair. Saya termasuk pecinta lagu El Suraya. Menetes air mata saya tadi hanya tinggal kenangan. Kenapa? Karena itu lagu favorit mertua saya. Istri saya ikut malam ini. Kenapa, Bapak Ibu? Mohon maaf Bang Arif, mohon maaf, ini contoh, Pak, kita di kampung ini. Carilah lagu-lagu yang begini yang menyentuh hati kita. Kenapa? Karena kata-kata dan syairnya masuk dengan kalimatnya, merubah kita yang mendengarkan. Saya pribadi di Medan saya siarkan itu. Kenapa? Karena zaman sekarang kalau orang berlagu, Pak, lagu-lagu begini, ngeri kali, udah awak makan lagu malaikat pula lagu. Tapi kalau masuk lagu dangdut, masuk lagu India, ayo tangannya kisiroji tumse mulakati hogi. Pancing-pancing sedikit dulu. Bapak Ibu Muhammad, izin saya menyampaikan satu ayat yang disampaikan dari qori kita.
Bapak Ibu, Kori kita ini memang beliau tak berprestasi di nasional, tapi di tangan dingin beliau lah salah satu Kori terbaik nasional, juara 1 2014 tingkat anak-anak Adnan Tumanggor ketika tuan rumah di Batam, beliaulah gurunya. Kadang-kadang begitu kita Pak, awak ustaz belum tentu dikenal orang, tapi banyak murid-murid kita jadi ustaz kondang di luar sana. Banyak yang begitu. Muhammad, saya dulu kadang-kadang dibilang orang, dari mana kau pandai ceramah? Saya Pak alumni pesantren Kota Pinang, ya kan, Basilam baru masuk di Gunung Selamat, ya kan, saya pesantren di situ. Apa dibilang orang? Ku salam guruku, aku satu S2 ku. Nggak yakin aku, tahu kali kau macam mana kau kan muridku kau. Allah, bisa pula kau S2 nggak yakin. Guruku aja nggak yakin aku jadi penceramah. Kenapa? Tahu dia macam mana Wak. Nah, maka hari ini kita juga belajar Bapak Ibu. Muhammad siarkan agama ini Pak. Tak bisa dari ilmu, dari harta. Tak bisa dari harta, dari waktu. Tengok berapa ratus orang ini Bang Arif masuk ke tubuh mereka, nasi yang dimakan, amal jari abang sama kakak sekeluarga di rumah. Tak ada ruginya, tak ada ruginya. Maka pertama apa yang dibaca beliau? Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis salihin. Dalam kitab Miskatul Anwar yang ditulis Imam Zalaluddin As-Suyuti halaman 37, bahwa Ibrahim 87 tahun belum diberikan anak, tapi doanya berbeda. Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, jadikan aku orang tua yang soleh dan orang tua yang berilmu. Sekarang banyak orang minta anak soleh tapi tak pernah berubah menjadi orang tua yang soleh. Muhammad ini disuruhnya anaknya ke masjid. Ayah macam mana? Jangan kau contoh ayah kau ini. Dan ayah siapa mau dicontoh? Jangan kau contoh ayah kau ini katanya pula. Berapa rupanya ayah anak? Aku kadang jijik aku nengoknya betul. Kenapa? Karena saya Pak 8 tahun penjaga masjid. Saya tak lulus ke Mesir tahun 2005 ketika itu masih bupati belum pemakaran Tengku Milwan. Dialah yang memutuskan setiap tahun 5 anak putra daerah Labuan Batu wajib ke Mesir. Saya tak jebol. Alhamdulillah Pak, kata guru saya, berangkat kau jaga masjid. Ilmumu yang kau ajarkan akan dimanfaatkan orang ke dalam perantauan. Karena betul Pak, awak berilmu di kampung sendiri tak dihargai orang. Nggak usah bohong, berapa banyak anak pesantren di sini Pak tak dihargai orang di kampung sendiri. Kenapa? Karena itulah memang dakwah harus keluar hijrah seperti Imam Syafi'i. Kok di kampungnya tak dialah? Oh, tandanya ayahnya ini pemain, ayahnya tanda kan? Kena ayahnya. Tak semua ayahnya soleh, anaknya solehah. Tak semua ayahnya soleh, anaknya soleh. Dalam Al-Quran, dalam kitab Qasasul Anbiya, Muhammad Pak ya, saya kayak jual buku Pak, karena saya orang bodoh. Kalau orang bodoh tak berani mengatakan menurut saya, itu bukan tipe saya. Menurut kitab-kitab ulama kita angkat tulisan mereka. Jangan kita sok paten mengucapkan tak ada dalil. Ya kan? Dalam kitab Qasasul Anbiya yang ditulis Ibnu Katsir Ad-Dimashqi mengatakan bahwasanya masalah keluarga ini beda-beda. Ada lakinya soleh, bini bertingkah. Ada. Siapa contohnya Pak? Dua dalam Al-Quran, surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Suaminya Nabi, tengok istrinya pengkhianat dakwah Nabi. Berapa banyak kami Pak, tuan guru lakinya, khalifah lakinya, belum tentu anaknya soleh. Tapi jangan bilang dia gagal. Memang Allah uji satu keluargamu biar kuat iman. Allah uji itu. Allah khalifah anaknya, ayahnya, anaknya pemakai, nggak pernah sholat. Jangan salahkan khalifahnya. Sekelas Nabi, istrinya durhaka, bukan dia gagal, tapi Allah uji kau satu keluargamu biar kuat iman. Jangan buruk sangka dulu Pak. Ini kadang-kadang kita ini Muhammad, kayak perempuan hati-hati, istrinya ustaz, oh dia ini, oh Tuhanku. Suasana, tengok di TV-TV itu, sedikit cerai. Muda-muda bakawinan, anak satu core-corean, nikah disanding-sandingkan, corenya di tengah jalan. Kakak yang mancing ikut juga lagu sama abang ini kan. Kalau tamu Pak berarti dua bagian, ceramah sama menyanyi, siapkan. Punya kakak ini sama bang, inilah ceramah aku dulu kan, cuma sedikit-sedikit bisa lawak ingat sepongkol. Maka ini, ya Bu ya, jadi syukur punya laki yang cerewet gara-gara ibadah. Syukur Pak Mak. Kadang-kadang banyak perempuan begitu Pak. Oh, semua masa lalu awak disampaikan.
Maka mohon maaf kakak kami di rumah ini, jangan sampaikan macam mana Bang Arif ini sama anak kami yang ini, yang dua ini. Kenapa? Hanya kakak yang tahu macam mana abang kami ini waktu dia muda sebelum punya anak. Banyak perempuan sekarang kalau dia tersinggung terhadap suaminya, keburukan suaminya disampaikannya kepada anak kandungnya. Apa yang resikonya? Satu, ketika seorang istri suka menceritakan masalah suaminya kepada anak kandungnya, kalau dia benci terhadap suaminya, risikonya menimbulkan benci si anak terhadap ayahnya. Begini rupanya ayah sedang, biar tahu lah kau nak, udah lama mama tahan-tahan kan ini, nggak ada kau nama cerita, biar tahu kau. Dulu kau masih di ayu belum besar kali kau, abang kau dua gimana lah. Jadi macam mana rupanya ayah sama, kalau nggak nikah sama mama udah hancur ayah kau, biar tahu kau. Ngeri ayah kau, udah pernah error, hampir mau gila, biar tahu kau. Orang ngelem untuk kambing dipakainya untuk hidung, makanya gila, biar tahu kau. Siapa kita yang tak punya masa lalu? Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa, karena sudah kudrat manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau selalu salah, itu sih bukan lupa. Tapi kalau selalu lupa, itu mah disengaja. Cukup satu kali. Nggak apa lah kuburan aja orang kakak ini. Coba, biarlah waktu lajang dulu Pak, pencuri, merampok, pemake, menikah kau punya anak, jaga aib ketika dia dewasa, tahu kau siapa ayahnya sebenarnya. Gak usah bohong, maka tolong tutup bapak ini aibnya, biar simpatis anaknya sama ayahnya. Nah, ayah waktu muda baik, baik nak, baik kali ayah gue luar biasa. Baik kali ayah gue. Kau nangis mama, saking baik. Saking baik kali. Ya Allah, kamu apa? Bapak pun jangan suka menceritakan masa lalu kita walaupun kita suram dulu Pak, nggak usah. Aku orang tua sekarang kadang-kadang heran aku nengok yang lalu-lalu, kau nggak belum apa-apa, kau ayah dulu parah kali, semua diceritakan. Aku yang bagian sana itu ayah yang ngambil itu, cuma nggak tahu orang kau lah yang tahu. Jadi tahu lembu aleman dulu yang empat itu hilang, ayah lah pelakunya. Oh, ayah itu pencuri, bukan pencuri, cuma mengambil hak orang. Mohon maaf, izin kakak kami di rumah ini 3 anak kakak, abang kami ini kerja di luar, dia orang lapangan, tak tahu dia macam mana di rumah. Simpanlah aib Bang Arif sama anak-anak yang 3 ini, biar terhormat dia. Kadang-kadang sakit kita laki-laki ini Pak, capek kita bekerja, tak dihargai anak ketika kita tua. Kenapa? Tahu dia macam mana kita. Biar tahu loh, kau nggak sabar-sabar mama, biar tahu kau kasar ayah kau nih, kasar. Kau yang banyak dia. Kalau nggak tahu kok, cuma macam mana lagi, udah jodoh. Terpaksa mama nikah sama ayah. Anak nomor 2 bilang, aku terpaksa mama sama nikah sama ayah. Kenapa 8 kaimah? Yang mulut kau. Terpaksa nikah 8 anak, apa namanya itu? Macam mana? Oh, kenapa Ibrahim minta 2? Hukumau wa alhiqni bis salihin. Dia minta berilmu dan bersoleh. Belum tentu Pak tinggi sekolahnya, baik amal soleh. Orang yang masuk penjara itu Pak rata-rata sarjana, tapi diambilnya hak orang, korupsi dia. Bukan tak punya sekolah, profesor, tapi tak soleh dia. Tapi tuan-tuan guru kita di sini tak ada sekolahnya, tapi taatnya luar biasa di musola itu. Maka harus kita minta 2 ini Pak, soleh dan berilmu. Banyak orang berilmu, mau apa tapi tak soleh perilakunya. Banyak pula orang beramal aja kerjanya, tak pernah mendengarkan ceramah, malas sekali ditegur dia salah, merajuk. Itu orang yang tak soleh. Maka kita Pak, kalau tak tinggi pelajaran kita Pak, disalahkan orang di musola, sabar Pak, panjang Pak, diam kau, belum lahir kau udah imam di sini, aku biar tahu. Ayah kau di bawah, aku jauh ayah. Udah jadi tanah ya kau, udah begini-gini kalau waktu kubur. Lantamnya luar biasa, betul. Ini mau maaf, minta 2. Ilmu apa rupanya Ustaz sekarang hilang? Kata Nabi Pak, wala minal Qur'an illa rasm. Al-Quran tinggal tulisannya, sulit mencari orang yang pintar membacanya. Dek, nanti kau sekolah pesantren, rajin-rajin kau belajar deh ya. Tolong ayahmu. Ayahmu mungkin kadang-kadang tak sempat dia beramal, tak sempat dia baca Quran, tapi kau jadi orang besok,
berapa puluh juta habis duitnya, enggak kan pernah dia sesali. Kenapa? Doamu diangkatnya nanti kau masuk pesantren. Saya pribadi sedih Pak, ayah saya Sapang dulu pernah nelayan Pak daerah Sungai Borombang sana. Kadang-kadang habis ikannya jatuh. Apa katanya? Walaupun ayah saya Sapang, mama saya jual sawah, dua kami pesantren 6 tahun. Maka ingat Bang Arif, takkan ada rezeki orang yang sekolah Allah tumpat, Allah buka. Yang ngomong nih 5 yang saya kuliahkan udah 4 sarjana, tak miskin. Muhammad yang ngomong ini Pak, saya kuliah dulu naik sepeda, aku jual genjer tiap hari, makan genjer pagi, genjer siang, genjer. Ini hasil genjer makanya kembang genjer. Betul. Bapak nelayan Pak Muhammad, jangan pernah awak pesimis. Manalah manalah sanggup bawa anak awak sekolah kita. Maka kalau ada orang tafsir di sini, Pak, ada lagu si orang Kak, pernah aku ceramah di Palas sama di Rantu Perapat. Saat itu Muhammad pasti Pak apa lagi? Pak Pangonal Bupati Kutar. Ada lagu orang Mandeling Pak si Odang mencari biniknya mencari genjer, dia Muhammad bersawah. Allahu Akbar. Wapenahum saudagar sayur, ucalong kangkung dohot genjer, Tuhan taidona mengatur, radoi hidup nasa peser, sikolah hoa mang sikolah, ondo harapan niamangmu, petak bisa nasib marubah. Membayang sonang mainan. Artinya biarlah kau sekolah nak, biar aku yang utang, yang penting kau jadi orang. Entah karena kau yang berubah nasib ayah sama mama. Mama berubah betul Pak, berubah. Alhamdulillah sampai sekolah mama dibilang orang, padahal ayahnya penjaga malamnya. Ayahnya sampai penjaga malam. Berapa lagi penjaga malam? Aku jual genjernya dititip ke kede-kede. Alhamdulillah udah 4 anaknya sarjana, tinggal 1 lagi. Aku bawa 2 hari di Bang Arif. Mohon maaf. Kenapa Bapak Ibu? Karena itulah Pak yang menyekolahkan. Jangan takut. Cuma orang dulu sama orang sekarang berbeda. Orang dulu orang tuanya tahan tak berganti bajunya asalkan tinggi-tinggi sekolah anaknya. Orang tua sekarang banyak gaya. Handphonemu berapa juta, paketmu per bulan berapa ratus ribu, tapi anakmu kalau minta uang sekolah kau marah-marahi, makanya nggak berkah. Ini realita di lapangan. Kalau mak kami tidak tahan batopas Pak, topas ini rumah kami, topas lapis tanah. Ketika mau menikah lewat ular itu, lewat. Untung tak ada toknya talun bini, nggak mati gawat aku nggak ada lagi. Tapi berubah semua. Dibilang orang enak lah aku sekarang, enak alhamdulillah. Makanya jangan takut menyekolahkan anak. Begitu wisuda Pak, menangis saya sama aku. Cuma marah sama aku. Kenapa marah? Aku yang capek menghitung-hitungnya, menyekolahkannya. Namamu yang dipanggil, bukannya nama aku. Memang laki-laki ini kadang-kadang sakit kali perasaan itu. Mama-mama ini pula betul nih, yang mengolah duit bapak ibu, yang bisa manajemen duit bapak ibu. Tapi ketika anak ini jadi orang, toganya dibalikkan, digeser, nama bapak yang dipanggil. Mana nama ibu? Begitu sarjana Abdul Muhadir Ritonga bin Ahmad Haidir Ritonga menangis sama aku regat, itu acit lai hulala. Sakitnya ini kurasa aku yang memperjuangkan kalian, nama ayah kalian dipanggil di depan sana kata. Ayahnya dorong ini merokok, saya bungkus dia 2 bungkus. Mohon maaf ini Pak. Saya ceramah Pak, tak ada rem-rem ini. Suka tak suka paling tak dipakai lagi. Itu aja gitu. Apa gunanya suka tapi tak cocok dakwah itu kan? Ini pertama, beramal dan berilmu. Yang kedua, apa pesan Ibrahim dalam doa tadi? Waj'alli lisana sidqin fil akhir. Jadikan cakapku ini dikenang orang. Kata Muhammad Bang, kasihlah nasihat sama adik besok mau sekolah. Bilang mau nangis Abang, sampaikan biar teringat dia di pesantren. Aku ayahku buat satu sampaikan, Bil, yo ayahku ini macam-macam kerjanya, yo ya kerja bangunan pernah, kadang-kadang tinggal asar nak, kadang mengkolir target gaji mingguan, kadang-kadang pernah melaut Pak Muhammad dari Tinggi Payung Pak tembus ke Pari-Pari. Itulah Muhammad tumpuan ayahku naik sampan mencari moma. Apa katanya? Tinggal kadang-kadang tinggal sholat ayah 1 hari 1 malam. Tolong ayah nanti nak ya, kalau kau sekolah pesantren, doakan ayah. Tak malu dia Pak. Kenapa? Kalau anak bapak pelayan Pak,
Nggak usah bohong, berapa kali bapak tinggalkan sholat di laut sana, berapa kali. Tapi kadang-kadang anak bapak tak pernah ngerti, karena bapak tak pernah meninggalkan kesan yang baik terhadap anak. Nggak usah malu, sampaikan, peluk dia bang. Kau tengok ayah nak, kau tengok nanti sekolah kau pesantren, ingat mama kau ya, tengok mama kau capek nyekolahkan kau, tengok ayah begitu, sampaikan. Ini kadang-kadang terbalik, gak usah pikirkan ayah ya, gak usah pikirkan ayah, katanya pulang lagi itu. Maka lupa daratan anak, lupa ingat tandanya ayahnya lagi. Nah, makanya ada anak-anak di merantau pun dia malas pulang. Kenapa tak ada nasihat? Kalau saya pribadi Pak, mohon maaf, dari Medan saya ke Kota Batu, Pak, Labuan Batu Utara, ini tersendiri. Usah pulang kau, kata makku, di kau kan Medan, zona merah corona. Oh Tuhanku, oh enggak lama, mak tolonglah mak. Kalau memang pulang kau, memang pulanglah kau, pasti dikasih Allah yang pulang. Kata-kata ini baik, makanya Pak jangan suka cakap kotor sama anak dengan memojokkan. Hati-hati bapak, kalau bapak kasar sama anak ketika dia kecil, besok dia tua, bapak tua tak bisa apa-apa, balas dendam anak. Usah bohong. Kalau bapak suka ngomong membentak sama anak, bodoh kali kau, pau kali kau, jangan heran besok anaknya pun dibilangnya bapak pau. Jaga cakap. Mulai hari ini Pak, jangan mulai hari ini Pak, mulai dari bahasa, jangan bilang lagi anak anggota. Anak ini anak kandungnya, siapa itu bang? Anggotaku, anggota, anggota. Muncung ini tolong dijaga Pak. Anak kandung dibilangnya, anak ini pun ngomong sama orang, siapa itu bang? Bosku, kata, bukan ayahku, bosku. Dari situ aja udah salah gitu. Ibu jangan mau dipanggil orang rumah, istri orang rumah yang pilih-pilih sama-sama itu. Nggak ada nyawanya kalau nggak keluar angin, itu orang rumah. Ibu. Oh, hati-hati Pak, jaga mama. Saya pribadi izin Bapak Ibu, tolong jaga. Makanya cara menasihati orang Pak ada 3. Pertama, wa'azzat fil makan, nasihati dia pada tempatnya. Jangan waktu rame ada adiknya, panggil dia ke kamar, duduk berdua, peluk dia, tatap matanya, akan masuk nasihat dalam hatinya. Jangan depan anaknya, kau bandel kali, kau mikir kau sekolah recok kali. Anak yang sebelah ini, itulah bang, rontak dia, bukan makin baik, makin brutal anak. Kenapa? Merasa dia dipojokkan depan adik-adiknya. Panggil dia Pak, sama dengan imam Pak. Kalau bapak itu salah, jangan waktu rame jamaah di belakang, pulang rame jamaah baru datang waktu berdua. Pasti terima dia, Pak salah panjang waktu tadi. Yang mana salah Pak? Ini Pak. Oh iya ya. Ngerti Pak? Iya. Tengok jariku Pak, bukan ini Pak, tengok ini Pak. Iya, memang kacamata aku arah sana, tapi mata aku arah sana. Kau kadang-kadang melawan aja kau. Aku bilangin aja Pak, buat melawan aja, aku tengok. Ini Pak. Panjang ya panjang, terima dia itu. Tapi ketika ramai orang Pak, nasihati lagi, nggak terima dia itu. Ini panjang, diam kau, sosok paten kau, biar kau nggak lagi. Sama dengan anak, peluk dia, nasihat. Kau tengok ayah anak kan, tengok hancur kali, tengok hitam kali aku. Alah, gigi ayah gigi ada habis, gigi ada. Nggak lama lagi dia tahu. Bini menjawab, membetul kata, bininya menjawab, membetul kata. Memang jawaban kau menyakitkan kau. Maka cara menasihat yang kedua, jaga intonasinya, panggil dia, nah, peluk dia. Maka hati-hati Pak, saya dulu bandel betul Pak pesantren, bandel betul. Tidak bohong saya, bandel pesantren lah anak pesantren, 3 nyabar anak pesantren. Mohon ini Pak, kalau nggak merokok, cabut ke cewek, itu aja itu. Tapi omakku Bapak Ibu, mohon maaf ini Bang, mohon maaf kali Bang Arif, tolong amalkan sama kakak di rumah ini. Kalau bandel adik kami ini, keluarkan doa yang baik. Yang ngomong ini saksi hidup, asalkan pulang pesantren botak, dicincang bulu kula rambut ini tak bisa ditutupi, pulang begini-gini aja. Apa kata mak? Kau kenapa kau di botak aku mak? Apa kata makku? Mudah-mudahan kau nak jadi ustaz ya. Jangan kau pernah berhenti. Digibal, dipijak-pijak, kau tahu lah guru zaman dulu. Nah, mata kau, puang. Salah sikit, puang. Mengadu, orang sekarang enak pesantren bang, mengadu sama omaknya, ayahnya melaporkannya gurunya ke pesantren, ke polisi. Makanya tak berkah ilmu anak sekarang. Dulu aku dipijak-pijak guru karena kau tidak tahu adab, tutup aib gurumu walaupun awak dipijak-pijak. Sekarang sikit-sikit diginikan kuping kertain, adukan ke Polres, masuk guru itu. Zaman sekarang itu, karena saya guru Bapak Ibu. Yang ngomong nih guru Pak, mama S1 saya pendidikan, S2 saya pendidikan, 2 tahun aku guru TK.
tiap hari naik di situ berenjak timbang setrum aku di situ. Kau lah TK beraknya pun awak urus. Awak lah kau udah kurang ajar lah kau berpikir berak anak orang lagi awak urus lain lagi berak yang lain. Sepaten-paten yang ngomong Bapak Ibu, saya Pak termasuk ustadz semua ini anak-anak TK. Tak semua ustadz bisa ceramah sama anak-anak TK. Dia paten ceramah sama orang dewasa tapi tak bisa mendiamkan anak-anak di mukanya. Ada sering begitu penceramah, diam kalian, orang recok kalian, pulang. Tak tahu dia tekniknya mendiamkan anak-anak tersendiri, disuruhnya pulang. Saya orang pendidikan, diam semua ayo, diam semua ayo, 1, 2, 3, ayo nyanyi kita ayo. Anak-anak Nabi ada 7 orang, dia pun anak-anak Nabi. Capek kan 20 kan, terakhir lemas, tidur semua. Begitu diculik. Dari Bapak Ibu Muhammad, jadi jangan keluarkan. Kalau marah sama anak, keluarkan doa. Yang ngomongin saksi lu. Asalkan marah, mudah-mudahan kau jadi ustaz. Iya mak ya, amin, amin. Betul jadi ustaz. Sekarang terbalik, anak bandel sedikit, kau mau jadi apa lah? Waduh, hancur kali gitu. Ngomong kau gagal, visi kau kayak ini sengkrak. Entah apa yang bisa cocok sama kau. Tukang yang cocok kata. Entah begitu bapak bilang sama anak bapak itu dah. Tukang yang cocok ini. Bapak itu Pak Corona. Wah mah, izin Bapak Ibu, izin. Jadi keluarkan kata-kata yang baik. Doa bang ya. Macam mana pun bandel adik kami nanti keluarkan doa. Mudah-mudahan anak soleh naya. Amin. Jangan gitu nanya pantang loh. Anak soleh tak boleh kayak gitu. Orang dulu begitu. Sama dengan doa pak. Ya kan? Jangan kita menghormatkan kakak kadang anak. Apalah penyebab sekarang anak jarang didoakan orang tua? Handphone. Anaknya pak lari-lari pulang sekolah bawa rapot juara 1. Mak awak juara loh mak. Ya letakkan aja di situ. Asik main handphone oma ayahnya. Kalau dulu mamanya nanya, udah pulang nak? Udah mak. Juara berapa nak? Juara 1 ya Allah. Cuman pala aku nengok perempuan ini pak. Kalau pintar anak, dengar nih Bang Arif. Kalau pintar adik ini pasti gara-gara mamanya. Itu yang paling sakit hati aku. Kalau baik-baik anaknya pasti bilang gara-gara mamanya itu. Mamanya semua. Kalau hafal Quran anaknya juara 1, anak bunda, anak bunda, anak bunda, anak bunda itu anak mama, anak mama, anak mama. Anak nomor 2 lewat, kau juara nak? Enggak mak, memang bodohmu enggak bilang pas ke ayahmu. Yang bodoh-bodoh mirip ayahnya semua. Ayahmu SD 2 kali tak naik, pas kayak kau, enggak buang bodohnya, pas kayak kau. Yang bodoh-bodoh mirip awak semua. Udah Bapak Ibu, kasih yang baik kan, makanya hati-hati. Yang ketiga, waj'alni min warasati jannatin na'im. Allah jadikan aku dan pewarisku membawaku ke surga. Mudah-mudahan bang, adik kami ini habis disunat, sekolah ke pesantren, doakan ayah mamamu nak, semua opung-opungmu atau atukmu, dengan doamu nanti kau jadi mengerti agama, dengan doamu mereka semua masuk surga. Begitulah pak, karena kadang-kadang belum tentu doa kita yang diterima. Makanya saya opung saya dulu asalkan apa ya, ya opung, nanti kalau mati kau nyolatkan aku ya, pulang dari Medan ke Gunung Tua. Kenapa? Itulah wasiat dia, diharapkan ada pewarisnya yang menggantikan dia dengan mendoakan. Ini apa enggak? Semua warisnya hancur semua. Ya Allah Rabbi, makanya menangis aku Ustaz, anak sekarang Ustaz, baik-baik, anak tetangga aku baik-baik, semua jadi orang Ustaz. Jadi orang angkat anaknya semua sarjana baik. Kalau anakku Ustaz 2 semua jadi Ustaz. Jadi apa? Jadi hantu. Jadi hantu. Memang tak semua jadi orang itu pak. Nah pasti ada yang satu bandel. Tengok Nabi Nuh. Nabi Nuh jauh dipanggilnya, udah sama mamanya dia sama orang kafir, ya kan? Ya bunayya, kan jauh pas dekat antara daratan sama gunung kan menggemal itu kan. Ya bunayya, irkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Kan'an, berangkat nak naik kapal, jangan sama orang kafir. Aku jawab Kan'an, aku sama mama. Karena kata mamanya, kau tengok ayah kau yang masuk ke dalam ke kapalnya yang besar hanya kurang lebih 50 orang, lainnya binatang dan tumbuh-tumbuhan. Dalam akalmu saja tak bisa menjawab. Ayahmu yang gila, bukan dakwahnya yang tak diterima. Kan'an pun jauh. Kenapa? Karena bisikan mulut mamanya.
Jadi bukan maka Muhammad izin, maka kalau anak bapak parah maka kita pak sekeluarga beda-beda. Ada bininya rajin soleh, bersyukurlah bapak pak punya istri yang cerewet gara-gara ibadah bapak. Syukur. Kadang-kadang tak terima kita. Saya pun ceramah ustaz belum tentu bagus ibadah saya. Merepet tiap hari bini awak baru berubah. Sholatlah bang, sholatlah. Kasih handphone aja, sholatlah, sholat. Mulut kau. Ya Allah Rabbi, ini pun bertingkah. Mau jadi apalah besok dalam neraka ini. Banyak begitu. Kadang-kadang ngomongnya bagus, bangunkan subuh bagus. Baca ayat, apa ayat musir setan biar cepat bangun. Baca ayat kursi. Baca di samping dia, cuma jangan kuat-kuat terbangun dia nanti dicekikkan dia. Baca di samping ya. Cuma cara membacanya jangan pakai murattal, jangan kayak Quritani, nggak akan keluar setan itu, ya kan? Nah, baca ayat seperti meruqyah biar keluar setan dari tubuh bapak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Lahu ma fis samawati. Udah goyang-goyang bapak itu agak jauh, agak jauh. Minum air, dicakapi anaknya, tetelan ibu itu balik, diminumnya lagi, dicakapi anak itu, tak jadi nyembur. Insya Allah kalaupun tak keluar setannya bu, udah baca ayat kursi, tolong coba ambil kursinya, pucukkan kepala gua. Insya Allah jangankan bangun, dipijak-pijak di malam dulu. Macam-macam ini. Ada laki soleh bini bertingkah, ada pula bini soleha laki bertingkah, macam-macam. Laki bini soleha anak bertingkah, anak baik bini baik, laki bini baik, apa menantu bertingkah. Nabi Ismail dengan wanita juruk, pernah Muhammad bapak ibu Muhammad datang Ismail ke menantunya kan. Bagaimana kehidupan kamu di sini? Apa katanya? Diqin syarrin wa ma'isim. Katanya kami susah, banyak kali masalah, sempit rezeki kami. Menantunya ngomong sama Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Yughawir. Bilang sama nanti lakimu kalau pulang dia, tolong sampaikan pesanku, tolong robah gawang pintu rumah ini. Pesan Ismail mengatakan kepada istrinya, itu ayahku memberikan pesan agar kuceraikan kau. Kenapa? Karena menantu yang tak bisa menerima keadaan suaminya suka ngadu-ngadu sama mertuanya. Maka ibu kalau punya anak, punya menantu, jangan ikut campuri rumah tangga orang. Kalau pun ngadu dia bu, jangan dilaga-laga, diamkan aja. Ini kadang-kadang anak mengadu, kita ikut campur. Macam mana kalian di Medan? Beginilah bang, rupanya baru tahu aku sempat abang ni mak parah kali mak. Udah aku bilang sama kau udah nggak cocok sama dia. Udah aku tengokkan 4 tuan guru, kau nggak cocok, kau ganjil dia genap. Kalau kok kayak BK Jakarta mak ganjil genap. Begitu kata orang-orang dulu. Kau udah begini nggak cocok. Saya pribadi bilang, mama setan tadi itu. Kenapa? Saya orang Mandailing, Tapsel. Mama aku buru regar. Tak mau dia kalau enggak harus satu suku sama saya. Dicari orang yang bermarga Muhammad tak dapat. Alhamdulillah ku telepon lo mak, izin aku mak jangan marah mak. Yo, udah dapat ku calon ku mak. Orang apa? Alhamdulillah hajjah mak. Hajjah, subhanallah. Udah haji dia anaknya belum mak, tapi hajjah halak Jawa. Hajjah halak Jawa. Sampaikan pesan. Ya kan? Makanya kita ini banyak yang munafik, kita ini istri kita yang tahu. Maksudnya, makanya penyakit istri sekarang nggak ngerti, tak cocok sama laki status, tak cocok sama laki sindir di WA, hancur bu, tutup. Ya kan? Perempuan sekarang berantem sedikit sindir pakai status. Kalau aku tahu begini sakitnya menikah dengan, takkan pernah aku pilih kau menjadi imamku. Tapi apa boleh buat, sudah lahir 3 anak dari rahimku. Ini yang ku perjuangkan dalam hidupku. Kalau cintaku tak berbekas untukmu, biar tahu aja kau yang merasa aja ya. Aku yang jijik, aku kikik-kikiknya itu ya. Kan ngejik namanya itu pak. Udah dihajarnya awak, diketahuinya awak di situ. Tolong tutup. Nah, maafnya izin. Maka itu Nabi Ibrahim pak sedih dia kan, pengen dia warisnya masuk surga dan dia memasukkan keluarganya masuk surga. Satu yang terhalang, ayah kandungnya tak bisa dia bawa. Itulah doa tadi. Waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Ampuni ayahku ya Allah walaupun dia berbuat sesat. Lalu ayah Ibrahim kafir. Lalu orang bertanya, kenapa Ibrahim seorang anak, seorang nabi mendoakan ayahnya yang tak muslim? Apa jawabannya?
karena cintanya tak terhalang doanya. Selalu kudoakan ayahku walaupun ayahku bukan satu agama denganku. Ibrahim saja Nabi mendoakan Azar ayah kandungnya. Kenapa aku tak membuktikan sayangku kepada ayahku walaupun tak diterima Allah, tetap kudoakan kau ayahku. Tunggu doaku nanti, hanya Allah yang tahu. Jangan putus asa kita mendoakan. Ya? Jadi kalau jangan tak suka sama orang, doakan. Makanya di ujung ayat apa lagi? Wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan kau bangkitkan aku orang-orang yang hina. Barulah ayat yang sering kita dengar. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Karena harta dan anak, mohon maaf, semua akan ditinggalkan. Yang menjadi patokan kita menjadi orang yang menjadi harapan penghuni surga, hati yang selamat. Mudah-mudahan Bapak Ibu, jadilah anak kita membawa kita dengan doa kita. Jadi jangan pula anak kita hancur gara-gara kita. Bapak Ibu, ada nasihat mama saya sederhana. Beda Abdil kata makan. Kenapa mak? Itulah bedanya, satu ayah satu mama bisa membahagiakan 10 anaknya, tapi belum tentu 10 anaknya bisa membahagiakan satu ayah satu mama. Oh maaf bang, mesti izin dia bahagiakan ayahmu sama mak menanti jadi orang. Ingat ceramah ustaz nih, belum tentu diundang lagi kan. Mudah-mudahan ada yang cocok undang lagi biar jumpa kita. Promosi lah pak kan. Ya kan? Oh mak, kenapa? Karena banyak anak durhaka nggak ngerti dia jadi orang besar karena doa orang tuanya. Oh maaf, jadi orang besar malas dia pulang kampung karena kayak gini kampung. Jangan bangga kau walaupun rumah ayahmu kayak gini jalannya. Aku aja terjantungan, aku hampir mau bolak-balik, aku jatuh. Allahu Akbar. Yang ku tengok papan-papannya tak kupaku, naik kereta aku mau 100 kilo, tengok kereta Supra nggak ada remnya, memang mau mati lah aku hari di sini. Tutup lagi di belakang klakson. Sabarlah kau, kupikir aku kan orang baru, mana tahu aku jalan di sini. Yang bawa tadi bang Abdul bang, aku nggak jantungan aku yang bawa pulang pun kencangnya, naudzubillah, tak nampak aku jalan. Ngeri pak, lobang maaf, datang nanti kayu tak buka apa-apa, aku pijak, mau lancung kayunya, untung tak masuk aku sama biniku ke bawah. Tapi jangan kau pernah malas menunjukkan kampungmu nanti di sini, ya. Tunjukkan kau bangga walaupun parkir motormu nanti di sana, bangga nanti. Anak siapa itu dia waktu sunatan dulu yang undang ustaz dari Medan itu penceramahnya. Inilah yang jadi orang. Tapi kan habis sekolah apa, lu nggak terasa dia udah kuliah di Medan, dia alhamdulillah diterima tentara, makanya mobil dia yang di sana. Ada orang sekarang pak kan nggak tahu dia anak sekarang mentang-mentang gini rumah ayahnya. Udah ya, malas sekali pengen balik ya, kami kirim aja lah. Tak semua orang tua harus wida. Nampaknya anaknya langsung dicium dari tangannya, bahagianya luar biasa, ya kan? Makanya ada lagu Bapak Ibu kan, biarlah dulu aku berjalan merubah nasib di perantauan, kalaulah umur dipanjangkan Tuhan, di suatu masa kami kan pulang. Bahagia pak anak bapak, ingat bapak. Ya kan? Saya pribadi pak nggak bohong, saya corona balik-balik akan aku salah mohon maaf aku, asalkan ceramah kemarin mohon maaf banget, satunya doaku ya Allah kasih langkahku menjumpai oma aku tiap bulan biar bisa ku tengok oma aku. Makanya alhamdulillah ada aja bang yang mengundang arah kemari, bukannya tuh oma apa biar ku tengok ayah oma aku. Zaman sekarang terbalik, lewat di depan rumah omaknya tak singgah dia, takut dia. Orang tua orang tua nggak pernah minta, dengar kau ini, nggak pernah minta orang tua ini berapa puluh juta habis mau ayahmu malam ini, takkan pernah ingatnya ini. Habis mengutang-utang, koyak semua, belum tentu balen. Langsung aja pergi bang. Ditanya bang nih, kepuasanku bukan itu, kepuasanku dulu anakku bahagia nih. Awak mungkin waktu kau cita ada wahai Hawa, awak begini ada rezeki, tapi nama anak awak, Allahu Akbar, itu bahagia pak. Ya kan? Izin bapak kadang-kadang kita terbalik. Orang tua tak pernah minta. Nah, aku makku pak demi Allah tak pernah minta, sekalipun tak pernah minta. Orang tua tak pernah minta. Nah, nyindir yang sering. Kalau minta tidak. Oh, kalau minta tidak. Makanya bapak ibu izin, adik-adik kami adiknya, tolong besok suatu jadi orang besar kau besok, jangan kau malu. Bahkan orang kampung ini bangga samamu. Walaupun kau nanti tinggal di Jakarta, banyak cara kau pulang kemari. Kan naik bot kau atau naik kapal dari Tanjung Balai, atau kau mau singgah ke famili, walaupun kau nyebrang begini, lewatku, anak siapa? Anak Bang Arif, tulah Allahu Akbar.
Udah jadi ya. Jangan sampai pula sekarang Pak anak yang memalukan awak, dia tahu kok udah masuk kawan tuh. Anak siapa? Anak siapa? Allah, udah parah kali 5 anaknya udah masuk semua. Berarti anaknya yang menghancurkan. Saya mohon maaf bang ya, mohon maaf Pak. Adik saya bawa hari ini. Ajan aja Pak, ajan aja kami berganti-ganti. Udah hilang capek, oh maaf. Adik saya 3 kami laki-laki, semua jaga masjid di Medan. Alhamdulillah sarjana semua. Makanya tadi bang, rezeki orang yang sekolah tak pernah Allah hilangkan. Saya 5 Pak Muhammad yang saya kuliahkan, alhamdulillah tinggal 1 lagi perempuan. Saya juga Pak nih, udah semester 5 di WISU. Tak pernah miskin, tak makin banyak rezeki itu. Makanya menangis sama aku tengoknya foto kami sarjana, nggak terasa dilihat. Udah 4 kalian sarjana. Iya mak, sama mak nggak terasa mak, sama aku yang terasa. Tapi tak pernah Allah berikan rezeki tertutup. Allah kasih semua. Maka mohon maaf bang, dek, jangan pikirkan dari mana rezeki ayahmu. Sekolah kau baik-baik, berangkat kau nanti pesantren. Mudah-mudahan pesan Ustaz ini bukan cuma kita Pak, semua kita yang hadir nih. Mudah-mudahan saya menyampaikan bukan karena saya lebih baik, tapi berbagi pengalaman. Mudah-mudahan kita terinspirasi. Apa yang saya sampaikan merubah jati diri kita. Kalau Bapak nelayan Pak, berapa harga di harian? Mulai lagi Muhammad kadang-kadang yang Muhammad turun harga ikan, turun harga udang, turun harga kepiting. Tapi kalau anak sekolah Pak, berdoa dia di sana, ya Allah banyakkan rezeki ayahku nelayan ya Allah. Kadang-kadang di laut sana panas, di tanggungnya makannya, kadang-kadang tak makan dia, di jatahnya ada seleranya. Kenapa? Karena seminggu lagi besok mau berangkat dia mengantar belanja. Ayah kau kurus sekali ya, jangan kau pikirkan, yang penting kau sekolah. Ingat ayah ini, kau doakan ayah sehat-sehat, itu aja kunci. Insya Allah sukses kau besok, hilang capek ayah. Mohon maaf Babi, mudah-mudahan bermanfaat yang dapat saya sampaikan Pak. Jika ada kata-kata saya yang kasar, maafkan saya. Memang saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Motor ting bawa kayu, thank you bagi yang tahu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang kurang berkenan Bang Arif, inilah cara saya ceramah Bang. Kalau Babang tak pernah, belum pernah Pak, betul, belum pernah. Cuman mungkin ada cerita-cerita, cuman ada sekelumit YouTube yang saya buat, mungkin ditengok beliau dari YouTube. Lihat juga Pak channelnya AMR Official. Jangan lupa like, subscribe dan share. Mudah-mudahan bermanfaat. Motor ting bawa kayu, thank you bagi yang tahu. Anak itik main di sawah sambil minum di atas batu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.